Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Gitulah TV. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda sekalian dan mudah-mudahan saya doakan semuanya sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Pada pekan ini kita akan memperhatikan turnamen Canada Open, sebuah turnamen yang berkategori Super 500 dan berhadiah total 420.000 US dollar, banyak juga, sekitar 6,3 miliar rupiah, dan akan berlangsung di kota Calgary, Kanada. Akankah Indonesia akan mendapatkan sejumlah gelar dari turnamen ini? Tidak bisa kita perkirakan karena hanya ada satu wakil Indonesia yang akan tampil di turnamen tersebut, karena para pemain pelatnas tidak dikirim ke turnamen ini dan juga tidak dikirim ke turnamen pekan berikutnya di US Open, dan pelatnas akan mengirim para pemainnya nanti mulai di Korea Open dan dilanjutkan di Japan Open dan Australia Open. Jadi siapa pemain kita yang tampil di sini? Satu-satunya wakil Indonesia adalah pemain non-pelatnas atau pemain profesional, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Mereka tentu akan tampil nomor ganda putra. Dan sebagai pemain nomor 7 dunia, mereka di Canada Open ini akan diunggulkan di tempat kedua. Unggulan pertama adalah Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, karena mereka berperingkat 5 dunia. Sehingga diperkirakan atau diskenariokan Hoki Kobayashi akan bertemu dengan Ahsan Hendra di partai puncak atau di babak final. Bagaimana peluang Ahsan Hendra? Apakah mereka mampu untuk menjadi juara di Kanada? Mari kita telisik satu persatu. Lawan pertama yang akan mereka hadapi adalah Chen Ziyi dan Presley Smith, pasangan dari Amerika Serikat. Dalam karir mereka, Ahsan Hendra belum pernah bertemu dengan ganda dari Amerika Serikat ini. Namun di kancah internasional belum banyak terdengar Chen Ziyi dengan Presley Smith. Mereka merebut gelar-gelar mayor atau gelar-gelar utama. Saya kira bagi Ahsan Hendra, walaupun mereka sudah cukup berumur, Ahsan 36 tahun dan Hendra 39 tahun, tidak terlalu sulit untuk melewati pemain Amerika Serikat ini yang belum begitu terkenal di elit bulu tangkis dunia. Saya kira dengan pengalaman yang matang mereka bisa membekap lawan mereka di babak pertama ini. Lalu di babak kedua, ternyata Krishna Prasad Garaga dan Visnuwardhan Gaut Panjala dari India sudah menunggu. Mereka di babak pertama sudah mencatat kemenangan dan saat ini tinggal menunggu Ahsan Hendra atau Chen Ziyi Presley Smith. Saya kira terhadap Krishna Prasad dan Gaut Panjala juga tidak terlalu sulit lah bagi Ahsan Hendra untuk bisa melewati babak kedua apabila mereka memang lolos ke babak kedua. Karena dalam head to head mereka pun memang Krishna dan Visnuwardhan belum pernah bertemu dengan Ahsan Hendra. Namun ketika Krishna Prasad berpasangan dengan Drupala Kapila, mereka atau pasangan India ini kalah satu kali dalam satu pertemuan terhadap Ahsan dan Hendra. Mungkin bagi Ahsan Hendra tidak ada kesulitan untuk bisa melewati pemain India tersebut. Barulah ketika lolos di babak ketiga atau masuk ke perempat final, ada calon lawan berat yang akan mereka hadapi, yaitu Liang dan Wang Qilin, juara Olimpiade 2020 Tokyo yang diselenggarakan pada tahun 2021. Dan walaupun rekor pertemuannya Liang Wang Qilin dengan Ahsan Hendra masih dimenangkan oleh Ahsan Hendra dengan skor 6-5, namun dalam pertemuan terakhir di Olimpiade Tokyo, Ahsan Hendra menyerah kepada ganda dari Cina Taipei tersebut. Nah, mereka memang sudah lama absen dan baru tahun ini mulai memperlihatkan penampilannya, dan kemarin juga kita lihat mereka bisa tampil di beberapa turnamen yang digelar sebelum Canada Open, dan di China Taipei Open juga mereka
bisa berbuat lebih banyak lagi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya memang dengan penampilan yang sangat sudah lumayan baik sekarang ini untuk pasangan Liang dan Wang Chilin, mereka akan menjadi lawan berat bagi Ahsan Hendra, terutama kecepatan dari Liang dan Wang Chilin. Mereka memiliki speed yang bagus dan cukup powerful. Namun mudah-mudahan Ahsan Hendra bisa meredam kecepatan dan power dari Liang dan Wang Chilin ini dengan kematangan mereka, dengan mengatur permainan dan serangan serta defense yang baik dari pasangan dari Indonesia ini. Lalu, akankah lolos? Bukan tidak mungkin. Mereka bisa melewati Liang dan Wang Chilin, dan kemungkinan besar di semifinal akan ketemu dengan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, atau bisa juga Lee Ji Hui dan Yang Po Xuan. Nah, terhadap Astrup dan Rasmussen, selama ini mereka, Ahsan Hendra memiliki rekor head-to-head yang cukup bagus, yaitu 7-1. Dalam 8 pertemuan mereka sangat dominan. Nah, ini juga kesempatan mereka untuk bisa kembali menaklukkan pasangan dari Denmark tersebut atau pasangan dari Cina Taipei. Nah, barulah di final, apabila bisa melewati babak semifinal tersebut, di final lawan yang akan dihadapi seperti di skenario kan dari awal adalah unggulan pertama, Takura Hoki Yugo Kobayashi. Pemain dari Jepang ini, ganda dari Jepang ini sekarang ini memang sedang lagi naik daun, dan juga permainan mereka cukup disegani di antara elit-elit ganda putra dunia sekarang ini. Kita lihat bagaimana kecepatan dan juga akurasi pukulan-pukulan mereka baik di depan net maupun di belakang. Dan dalam 5 pertemuan memang Ahsan Hendra selalu masih unggul tipis 3-2. Namun dalam pertemuan terakhir di Indonesia Open tahun 2021, Ahsan Hendra harus mengakui keunggulan Hoki dan Kobayashi. Memang kita harapkan unggulan pertama bertemu dengan unggulan kedua. Dan tentu saja sebagai badminton lovers Indonesia, kita mengharapkan Ahsan Hendra sebagai satu-satunya wakil merah putih di sana bisa merebut gelar dan bisa menunjukkan bahwa Indonesia ada di Kanada. Demikian dari saya, ulasan saya. Silakan komentar dari teman-teman badminton lovers, dan jangan lupa yang belum subscribe channel saya, dan juga share serta like dan komen. Terima kasih. Salam badminton.